Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Ramanda. Di video ini saya akan membahas mengenai struktur pasar dan persaingan harga. Pengertian struktur pasar sendiri mencakup klasifikasi produsen berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk, jumlah perusahaan, mudah tidaknya masuk atau keluar industri, dan peran iklan dalam kegiatan industri. Kemudian struktur pasar merupakan bentuk pengorganisasian produk-produk yang dihasilkan dan dipasarkan oleh berbagai perusahaan. Nah, struktur pasar dalam Islam itu lebih mengedepankan kepada kebebasan, tanggung jawab, dan kerjasama. Setiap individu itu akan dihisab secara mandiri di hari pembalasan, dan ini telah diterapkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kerabat terdekatnya. Tidak ada cara bagi seseorang untuk dapat menebus perbuatan jahatnya kecuali dengan mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dan melakukan amal baik. Sebagaimana firman Allah dalam surat Maryam ayat 95 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wakuluhum atihi yaumal qiyamati fardo, yang artinya, dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat. Jadi, tanggung jawab penuh dari perbuatan seorang muslim adalah kebutuhan yang didasarkan pada jenjang kebebasan yang luas, dimulai dengan kebebasan untuk memilih kepercayaan seseorang dan berakhir dengan keputusan yang paling sederhana yang dibuat oleh seseorang. Oleh karena itu, kebebasan adalah saudara kembar dari pertanggungjawaban. Kemudian adalah kerjasama. Kerjasama dalam ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mengedepankan pada kebebasan, tetapi kebebasan tersebut diungkapkan lebih pada bentuk kerjasama dibandingkan dalam bentuk persaingan. Islam memperkenalkan konsep atas kewajiban bersama yang disebut fardu kifayah, di mana tanggung jawab individu dapat dilakukan oleh individu yang lainnya. Ini bertujuan untuk memperkuat orientasi sosial di kalangan Muslim. Konsep ini menekankan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan dorongan individu untuk berusaha memenuhinya. Kemudian ada pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ini memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya yang pertama, banyak produsen atau pembeli di dalam pasar. Hal ini menyebabkan keberadaan produsen tidak cukup berarti di pasar, sehingga produk yang dihasilkan oleh seorang produsen sangat kecil dibandingkan dengan jumlah produk yang ada di pasar. Kemudian yang kedua, penetapan harga sesuai dengan harga yang terjadi di pasar. Ini dikarenakan produsen banyak di pasar sehingga produsen tidak dapat menetapkan harga pasar. Kemudian yang ketiga, produsen mudah keluar masuk pasar. Artinya produsen bebas keluar atau masuk pasar sebagai penjual, karena jumlah penjual banyak di pasar sehingga keberadaannya tidak terlihat. Maka jika penjual masuk atau keluar tidak akan berpengaruh pada pasar. Kemudian yang keempat ada setiap produsen menghasilkan produk yang serupa atau homogen. Ini berarti setiap produk itu persis atau identik sehingga konsumen tidak mempunyai kecenderungan memilih terhadap barang tersebut. Kemudian yang kelima, pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna terhadap keadaan di pasar. Konsumen benar-benar mempunyai informasi dan pengetahuan yang sempurna terhadap kondisi produk yang ada di pasar, baik dari jenis produk, harga, dan kualitasnya. Kemudian yang keenam ada promosi produk tidak perlu dilakukan. Promosi produk tidak perlu dilakukan karena adanya produk yang identik dan pengetahuan yang sempurna dari pembeli sehingga tidak diperlukan adanya iklan secara aktif.
Kemudian kelebihan dan kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Kelebihannya yaitu yang pertama terdapat persaingan murni karena produk yang dijual homogen. Kemudian harga cenderung stabil, harga didasarkan pada transaksi tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Kemudian penjual dan pembeli bertindak bebas dalam transaksi, dan yang terakhir mampu mendorong efisiensi dalam produksi. Dan kekurangan dari pasar persaingan sempurna yaitu tidak adanya inovasi produk karena terbatasnya dana yang dimiliki. Kemudian pembeli mengalami keterbatasan dalam memilih barang atau jasa karena produk yang dijual itu sama. Kemudian pekerja cenderung menerima upah yang rendah dan kemudian seringkali ada ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan dari masing-masing produsen yang mengakibatkan konflik keadilan. Kemudian contoh dari pasar persaingan sempurna. Di sini saya mengambil contoh pasar sayur dan buah. Nah, sayur dan buah ini menjadi komoditi yang tidak dapat ditinggalkan masyarakat secara umum. Karena masyarakat Indonesia masih banyak yang mengonsumsi sayur dan buah ini setiap harinya. Sayur dan buah ini kan juga merupakan produk yang homogen, ya karena banyak yang identik. Karena terdapat banyak produsen yang menjual produk serupa. Harga jual dari sayur dan buah yang ada di pasar ini merupakan hasil dari tawar-menawar penjual dan pembeli, sehingga tidak ada pihak yang terpaksa atau memaksakan kehendaknya untuk dapat memengaruhi harga yang dapat merugikan pihak lainnya. Nah, selanjutnya adalah pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna merupakan pasar yang memiliki satu atau lebih penjual di pasar dan penjual dapat memengaruhi harga yang terjadi di dalam pasar. Pasar persaingan tidak sempurna terdiri dari pasar persaingan monopolistik, pasar monopoli, dan pasar oligopoli. Yang pertama ada pasar monopolistik. Ini merupakan pasar untuk produk-produk di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Pasar ini berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Pasar monopolistik ini memiliki beberapa karakteristik, di antaranya yang pertama di pasar terdapat banyak produsen yang menghasilkan produk, kemudian yang kedua perusahaan dapat memengaruhi harga produk, yang ketiga produsen mudah keluar masuk pasar, yang keempat sifat produk yang dihasilkan ini berbeda corak, kemudian yang kelima, pembeli mempunyai pemahaman yang kurang sempurna, dan yang keenam, promosi produk sangat penting dilakukan oleh produsen karena kurangnya pemahaman konsumen. Nah, contoh dari pasar monopolistik. Di sini saya mengambil industri kosmetik. Terdapat banyak produsen yang menjual produk yang serupa, yaitu produk kosmetik, tetapi tetap memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Perusahaan dapat memengaruhi harga produk karena sifat dari produk yang berbeda corak ini. Perusahaan memiliki kebebasan keluar masuk pasar. Konsumen kurang memahami produk yang ada di pasar karena kondisi produk berbeda-beda, maka itu akan menyulitkan konsumen dalam memahami produk. Oleh sebab itu, diperlukan adanya promosi terhadap produk kosmetik yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, di sini saya mengambil PT Paragon Technology and Innovation. Gambar yang tertera itu adalah Wardah, di mana Wardah ini adalah produk dari PT Paragon Technology and Innovation. Nah, selanjutnya adalah pasar monopoli. Ini merupakan pasar untuk produk-produk perusahaan monopoli, di mana hanya ada satu produsen di pasar dan produknya bersifat unik dan tidak mempunyai substitusi dekat dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Nah, pasar monopoli ini memiliki beberapa karakteristik, di antaranya di pasar hanya terdapat satu perusahaan yang menghasilkan produk, kemudian tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Yang ketiga, perusahaan lain tidak dapat memasuki pasar, perusahaan dapat
memengaruhi harga produk, pembeli mempunyai pemahaman yang sempurna, dan promosi produk ini kurang diperlukan. Nah, faktor-faktor yang memengaruhi munculnya pasar monopoli. Yang pertama, perusahaan menguasai sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Dalam suatu perekonomian, monopoli akan timbul apabila suatu perusahaan menguasai seluruh atau sebagian besar bahan baku yang tersedia. Kemudian yang kedua, perusahaan dapat berproduksi dengan skala ekonomis. Artinya, perusahaan dapat menghasilkan produk semakin banyak jumlahnya dengan biaya serendah mungkin jika dibandingkan perusahaan lain, sehingga di pasar harga produk itu lebih murah. Kemudian yang ketiga, perusahaan diberi hak monopoli oleh pemerintah atau organisasi tertentu sehingga mempunyai hak eksklusif yang lebih besar. Misalnya pemberian hak paten dan hak cipta. Kemudian larangan ikhtikar. Para ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa ikhtikar yang diharamkan adalah penimbunan barang-barang pokok tertentu, yaitu membeli pada saat harga mahal dan menjualnya kembali, tetapi tidak diharamkan jika ia membeli pada saat harga murah, lalu menyimpannya untuk keperluan pribadi atau menjualnya segera, seperti hadis yang artinya, barang siapa menimbun maka ia telah berbuat dosa. Hadis riwayat Muslim. Penimbunan dilarang menurut sebagian besar ulama fikih bila memenuhi 3 kriteria berikut. Yang pertama, barang yang terkumpul melebihi kebutuhan dirinya dan keluarganya selama setahun penuh. Kemudian yang kedua, menimbun untuk dijual nanti saat harganya mahal dan kebutuhan masyarakat mendesak hingga terpaksa membeli dengan harga mahal. Kemudian yang ketiga, barang yang ditimbun atau dimonopoli ini dalam kebutuhan pokok. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari pasar monopoli. Kelebihannya adalah dapat memberikan keuntungan hanya bagi pengusaha karena monopoli dapat mendorong berkembangnya teknologi dan inovasi terutama dalam upaya menekankan biaya produksi. Kemudian yang kedua, dapat memaksimalkan keuntungan dengan melakukan diskriminasi harga, yaitu melakukan penjualan dengan harga yang berbeda pada pasar yang berbeda. Kemudian, kekurangan dari pasar monopoli adalah dapat menimbulkan dampak buruk terhadap distribusi pendapatan, di mana distribusi pendapatan menjadi tidak merata. Kemudian, penetapan harga jual produk tanpa menghiraukan daya beli masyarakat. Nah, contoh dari pasar monopoli yaitu saya mengambil contoh perusahaan daerah air minum atau PDAM. Nah, PDAM ini cenderung termasuk dalam pasar monopoli karena beberapa alasan. Pertama, infrastruktur penyediaan air bersih memerlukan investasi besar, dan seringkali hanya satu perusahaan yang mengelolanya di suatu wilayah. Kedua, regulasi pemerintah seringkali mengontrol penyediaan air bersih di suatu daerah. Pemberian otoritas tunggal kepada PDAM, oleh karena itu PDAM dapat menjadi satu-satunya penyedia air bersih yang diakui dan diizinkan di suatu wilayah, menciptakan situasi monopoli. Selanjutnya adalah pasar oligopoli. Ini merupakan suatu pasar di mana terdapat beberapa perusahaan yang menghasilkan produk yang saling bersaing, atau dengan kata lain, organisasi pasar yang terdiri atas beberapa perusahaan antara 2 sampai dengan 10 perusahaan yang menjual produk di pasar. Nah, karakteristik dari pasar oligopoli ini adalah yang pertama di pasar jumlah perusahaan yang menghasilkan produk antara 2 sampai dengan 10 perusahaan. Kemudian yang kedua, produk yang dihasilkan adalah produk homogen atau produk berbeda corak. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan lain relatif sulit untuk masuk ke dalam pasar. Yang keempat, dalam menentukan harga produk, perusahaan oligopoli mempunyai 2 cara. Kemudian yang kelima, pemahaman konsumen terhadap produk ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Kemudian yang keenam, promosi iklan bisa diperlukan, bisa juga tidak diperlukan. Nah, contoh oligopoli produk homogen.
Ini saya mengambil PT Semen Indonesia Persero Tbk. Nah, perusahaan ini itu termasuk ke dalam pasar oligopoli karena memiliki beberapa anak perusahaan. Semen merupakan produk homogen yang dihasilkan pasar oligopoli, dan produk yang dihasilkan mampu memberikan kepuasan kepada konsumen. Perilaku perusahaan akan memengaruhi perusahaan lainnya karena produk yang dihasilkan tidak banyak. PT Semen Indonesia Persero Tbk merupakan perusahaan yang memiliki kekuatan yang sangat besar, sehingga jika ada perusahaan baru, maka akan kalah saing dalam memasarkan produknya. Selanjutnya, contoh oligopoli dari produk berbeda corak. Di sini saya mengambil contoh dari industri minuman ringan Coca-Cola dan Pepsi. Seperti minuman ringan, produk Coca-Cola mengeluarkan Coca-Cola Zero Sugar, selanjutnya diikuti oleh Pepsi Cola Zero Sugar. Persaingan di antara produsen penghasil produk berbeda corak umumnya bukan persaingan harga, tetapi persaingan non-harga. Karena jumlah produsen di pasar oligopoli sedikit dan selalu ada reaksi dari perusahaan lainnya, maka dilakukan kesepakatan agar tidak terjadi kerugian, tetapi bisa juga tidak melakukan kesepakatan. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.